Baik, kita kembali lagi bertemu di video part 2 untuk menjelaskan tentang SOP, standar operasional prosedur dari Totok Meridian Dahsyat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tanya klien ya tentang keluhan yang diderita apa ya, sudah lama atau baru, lalu apa yang dirasakan ya. Nah, keluhan-keluhan itulah yang akan kita ambil sebuah diagnosa atau kesimpulan dasar dalam kita melakukan terapi TMD. Lalu kita memilih zona dan titik-titik atau jalur medan yang akan diterapi sesuai dengan keluhan klien. Nah, pilih zona TMD ya, nanti yang kita pelajari. Lakukan pijat pemanasan untuk merelaksasi klien di area yang akan ditotok dengan menggunakan minyak sarap ya, atau minyak zaitun atau krim pijat. Totok titik-titik yang telah dipilih, lama dan tekanan penotokan sesuai dengan kondisi klien. Jadi kita juga harus memperhatikan tentang berapa lama tekanannya, penotokan sesuai dengan kondisi klien ya. Klien dalam diagnosa TCM itu kondisinya hanya ada dua, kondisi yin dan yang ya. Kalau enggak dia lemah ya terlalu kuat, kalau enggak terlalu lemah ya terlalu kuat. Nah, itu bagaimana nanti kita melakukan teknik pelemahan dan teknik penguatan ya. Lalu oleskan minyak totok pada zona dan titik meridian terpilih atau pada bagian tubuh yang terasa sakit. Biarkan beberapa saat sampai terasa panas. Bila dalam 15 detik belum terasa panas, segera usap dan ulangi lagi. Kemudian usap lalu tepuk permukaan kulit yang terasa panas tersebut dengan telapak tangan yang ditelungkupkan sampai rasa panasnya menghilang. Lakukan beberapa kali pada titik yang sama atau titik yang berbeda. Lakukan pijat pendinginan dengan menggunakan minyak sarap atau minyak zaitun dan krim pijat. Untuk mendapatkan hasil pengobatan yang maksimal, ulangi penotokan sehari sampai 3 kali. Evaluasi hasil terapi dengan menanyakan langsung kepada klien. Nah, demikian tadi SOP-nya ya. Ya, ini menjadi penting sekali. Bagaimana kita nggak langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita memberikan terapi, tapi juga harus kita melakukan beberapa diagnosa dasar ya untuk mengambil tindakan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengetahui atau membuka zona dari zona TMD ini menjadi penting. Karena apa? Zona ini nanti akan menjadi dasar kita sebelum kita mengambil sebuah titik. Nah, jadi dasarnya adalah dibuka zonanya dulu, baru kita ambil titik yang berhubungan atau yang titik keluhan. Jadi jangan langsung kita menyasar pada keluhan, maka nanti ya mungkin terasa tapi kurang maksimal. Karena apa? Di zona TMD ini zona ini adalah membuka saraf-saraf di tulang belakang atau mengaktifasi titik sub belakang juga atau organ Changfu. Makanya jangan kita perlu mengetahui dasar kenapa kita menggunakan zona dalam Totok Meridian Dahsyat ini. Baik, hal yang harus diperhatikan nih dalam TMD ya atau kontraindikasinya dalam praktek ini. Pertama, hindari penepukan pada area wajah, leher, serta penepukan terlalu lama keras pada area perut. Jadi kalau kita mengatasi area wajah leher itu tidak dengan penepukan, tapi cukup diusap aja. Usap ya, diusap sampai panasnya hilang. Dalam arti bukan berarti tidak boleh ya, maksudnya tetap kita boleh, dengan catatan tidak boleh ditepuk ya. Karena kalau leher ditepuk akan bahaya juga ya, karena di sini kan ada sistem banyak saraf-saraf lembut halus. Nah, untuk wajah juga tidak boleh ditepuk ya. Jadi cukup diusap aja cepat seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Serta penepukan yang terlalu keras pada area perut. Perut juga nggak boleh keras-keras ya. Sewajarnya saja ya, diusap aja halus itu udah terasa. Karena kan daerah depan tuh yin atau lemah ya, jadi sangat sensitif ya. Terus hindari penggunaan pada kulit yang sensitif terhadap panas. Nah, ini yang kulit sensitif itu kita tanyakan ya klien apakah kulitnya sensitif apa kulitnya normal. Kalau kulitnya sensitif, maka yang harus kita lakukan adalah kita memberikan base dulu atau pelembab dulu, boleh dengan kasih minyak zaitun atau minyak sarap atau minyak herbal yang sejenis sebelum kita melakukan memberikan minyak TMD oil ya. Nah, ini
yang harus kita pahami. Jadi biasanya nih kejadian kalau misalnya dia kulitnya kering, kulitnya sensitif itu toh, yang terjadi untuk kulitnya itu bisa terkelupas ya. Terkelupas ini akibat apa? Karena kaget. Kulit ari manusia ini berbeda-beda, walaupun kita memiliki kulit ari, tapi ada yang sensitif dan ada yang kering, ada yang tipis. Makanya kalau kita di awal tanyakan ya, atau mengecek kulitnya bagaimana, kira-kira tebal atau tipis. Orang ya ini tua, muda itu beda ya. Kalau tua itu kan kulitnya keriput, juga harus hati-hati dalam penggunaannya. Makanya untuk yang usia tua, yang kulitnya seperti tipis, kembali kayak seperti bayi itu toh, kita harus hati-hati ya. Baiknya diberikan base dulu atau dasar dulu sebagai pelembab, bisa minyak zaitun atau minyak herbal tadi yang saya sudah sampaikan. Seperti itu ya. Lalu hindari pada daerah berlubang seperti mata, lubang telinga, lubang hidung, alat kelamin dan lain-lain. Hindari pemakaian pada area luka terbuka ya, sebaiknya tidak digunakan pada anak di bawah usia 10 tahun ya, karena bisa menimbulkan traumatik ya kalau misalkan tidak diedukasi dengan benar. Untuk penderita jantung ya, penggunaan sebaiknya dimulai dari pergelangan tangan atau titik semen hati 7, lalu sedikit demi sedikit kemudian ke siku, lalu ke punggung. Dalam 15 detik ya setelah dioles, ini wajib diusap ya. Walaupun belum terasa panas, wajib ya, ini kadang lupa, nggak panas, mentang-mentang nggak panas nggak diusap ya, ini wajib saya tekankan wajib. Pokoknya seluruh alumni maupun siswa dari TMD ini ya wajib usap, panas nggak panas. Nah setelah nggak panas pun, misalkan nggak panas, bisa diulangi nih pengolesan sampai 2-4 kali di tempat yang sama, 2-3-4 kali deh boleh. Untuk kulit yang berminyak atau kulit berkeringat, sebaiknya dibersihkan dahulu permukaan kulitnya sebelum dioles minyak totok TMD oil ini ya. Di kulitnya berminyak ya bersihkan dulu, atau berkeringat ya, jangan langsung dioles ya. Biasakan menggunakan pijat pemanasan pada area yang akan ditotok dengan menggunakan krim pijat atau minyak pijat sebelum dilakukan pengolesan dengan minyak totok atau TMD oil. Jika timbul rasa pusing, mual, pucat, pingsan setelah TMD, lakukan penekanan pada titik 26 ya, ini di bawah hidung ya, di atas bibir, di bibir bagian atas itu, di tengah-tengah itu ditekan. Nah, atau dan dicubit pangkal kukunya atau titik chinnya biar segera sadar. Bila pasien mengalami kesulitan nafas setelah dilakukan penotokan maka pada area punggung, maka lakukan hal berikut. Tepuk bagian punggung, bahu, dan kepala, serta tepuk pelan-pelan bagian leher belakang biar segera sirkulasi darah ke otaknya lancar ya. Tekan daerah pinggang, lalu cengkram daerah pinggang dan otot samping perut. Ini juga untuk segera biar nafasnya kembali lega. Ya, jika pasien merasa lemas setelah diberikan rangsangan yang kuat pada bahu dan bagian pantat samping, maka jika yang lemas anggota badan atas, tepuk bahu dan pergelangan tangannya. Ya, ini untuk meningkatkan tadi Qi ya. Selanjutnya, jika yang lemas anggota tubuh bawah, tepuk punggung dan daerah pantat dan lekukan lutut. Nah, ini ya untuk kedaruratan dalam TMD bisa dilakukan hal seperti ini. Nah, untuk menghindari luka pada kulit klien, kuku terapis harus dipotong dan dibungkus dengan plester ya. Jadi bisa kita menggunakan plester di ujung kukunya. Bila kulit klien melepuh akibat terlalu lama dibiarkan, pada saat pengolesan minyak totok, tetesilah area yang melepuh tersebut dengan minyak mikroba, tetes mata agar segera mengering. Jadi misalkan tidak ada, kita bisa menggunakan misalkan minyak zaitun, atau yang pernah ikut alumni saya TCM yang mendapatkan fasilitas beauty spray, kita bisa menggunakan menyemprotkan beauty spray karena mengandung glutathione, kolagen, vitamin C dan vitamin E untuk luka ya, perawatan luka. Selalu perhatikan SOP dan kontraindikasi pada saat melakukan TMD. Baik, nah ini nih materi malam ini kita akan belajar tentang 5 teknik dasar pemijatan yang kita lakukan sebelum melakukan totokan ya, untuk pijat, pendinginan, dan setelah dilakukan totokan. Jadi pemanasan dan pendinginan kita harus pilih daripada teknik ini ya. Satu ada effleurage, mengusap.
Fungsi mengusapnya dilakukan dengan menggunakan telapak tangan atau bantalan jari tangan yang bertujuan untuk merelaksasi otot dan sistem saraf. 2. Meremas atau friction. Dengan meremas akan terjadi pengosongan dan pengisian pembuluh darah, vena, dan limfe, sehingga otot yang dipijat mendapat suplai darah yang lebih banyak. 3. Penekanan atau Petersage ya. Gerakan ini bertujuan untuk melemaskan otot-otot yang kejang, membersihkan akumulasi dari sel-sel metabolisme, memecah deposit lemak, serta meningkatkan aktivitas sel-sel tubuh. Nah, selanjutnya ada menggetar atau vibration atau shaking. Gerakan ini dapat memperbaiki fungsi saraf dan otot. 5. Memukul atau tapping. Gerakan ini tidak boleh dilakukan pada otot yang tegang, pada tulang, serta pada area yang terasa sakit. Bertujuan untuk memperkuat kontraksi otot yang lemah dan mengurangi deposit lemak. Nah, baik ya. Jadi untuk video praktek pijat pemanasan ini, insya Allah akan kita berikan besok pagi ya. Kita akan ini malam hari ini materi kita adalah basic untuk teori ya, untuk pengetahuan atau wawasan dasar tentang TMD ini, yang pada intinya kita ambil kesimpulan bahwasannya ya teknik TMD ini adalah mempunyai sebuah SOP yang harus kita pahami bersama ya. Karena selama ini apabila kita melakukan sebuah terapi tanpa kita mengetahui SOP-nya, maka kebanyakan itu akan terjadi malpraktek yang sehingga yang akan merugikan baik diri sendiri maupun klien kita. Ya, jadi pentingnya kita belajar di sini adalah itu ya, biar kita mengetahui SOP yang benar. Karena tahapan SOP ini akan kita bisa pertanggungjawabkan ya. Misalkan kalau kita udah belajar, kita akan mengetahui ya, misalnya ini tindakan seperti ini salah atau benar atau kurang tepat. Nah, karena kita udah pernah belajar. Tapi mohon maaf kalau misalkan orang awam menggunakan TMD oil ini secara serampangan atau sembarangan, yang akibatnya akan membahayakan bagi pasien atau klien, bahkan diri kita sendiri. Misalnya ya, kita menggunakan ini kan bukan untuk diminum ya. Apabila tertelan, nah itu juga berbahaya, harus segera minum air yang banyak. Apabila kena mata, harus segera disemprot dengan air yang mengalir dengan deras ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dan menjadi perhatian untuk kita seksama. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di grup diskusi. Apabila ada yang kurang jelas jadi tanyakan. Terima kasih, selamat malam. Wa'alaikumsalam. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.